Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Siaran Bincang Bahasa dan Sastra disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa masih dalam suasana peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang dalam bahasa Inggris disebut International Mother Language Day, dan juga bertepatan dengan bulan Bahasa Bali pada bulan Februari ini. Perbincangan saya dengan narasumber hari ini di Bincang Bahasa edisi 26 Februari 2021, kami akan berdiskusi mengenai kondisi bagaimana bahasa Bali yang menjadi salah satu bahasa ibu di masyarakat saat ini. Dan untuk perbincangan kali ini saya mengajak Bapak Made Sudiana untuk berbincang. Beliau adalah salah satu penyuluh peneliti di Balai Bahasa Provinsi Bali, dan beliau juga bisa dikategorikan sebagai pengamat bahasa Bali karena beliau memiliki konsentrasi dan ketertarikan membahas bahasa Bali yang ada saat ini, bagaimana bahasa Bali itu digunakan di masyarakat saat ini. Blimade, terima kasih sudah menemani saya di studio, dan seperti yang tadi saya sampaikan, masih dalam suasana Hari Bahasa Ibu Internasional dan juga bulan Bahasa Bali. Sepertinya memang tepat kita membahas tentang kondisi bahasa Bali saat ini. Terima kasih Pak Sutrisno. Terima kasih kita bisa kembali di studio ini untuk berbincang tentang bahasa. Semoga sehat selalu ya. Ya, semoga kita semua dalam kondisi sehat menghadapi pandemi saat ini. Memang yang dibutuhkan adalah kesehatan diri sendiri, begitu ya? Ya, dan semangat ya? Tentunya. Dan semangat, betul. Blimade, kalau kita berbicara tentang bahasa Bali yang ada saat ini, dari pengamatan saya pribadi, kalau dilihat dari sisi usaha pemerintah, sepertinya sudah banyak usaha dari pemerintah untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Bali itu sendiri. Namun pengamatan saya juga dari pengamatan kecil-kecilan di masyarakat, masyarakat yang sepertinya dalam tanda kutip melupakan bahasa Bali itu. Karena saya melihat, jangankan generasi saya, generasi kecil, anak-anak kecil sekarang lebih cenderung, apalagi di keluarga, di perkotaan ya, di keluarga, mereka memilih menggunakan bahasa Indonesia alih-alih bahasa Bali. Yang kalau kita berbicara tentang bagaimana kita seharusnya menggunakan bahasa, harusnya di lingkungan keluarga itu kita menggunakan bahasa Bali, bahasa daerah kita sebagai bahasa ibu kita, bukan begitu ya, Made? Yeah. Nah, bagaimana Blimade melihat fenomena ini? Baik, Pak Nyoman Sutrisno. Memang kalau kita berbicara bahasa ibu, kita sering dihadapkan pada permasalahan bagaimana bahasa ibu itu bisa dipertahankan, atau istilahnya bagaimana pemertahanan bahasa ibu gitu ya. Kalau kita berbicara tentang bahasa ibu. Nah, dalam peringatan bulan Bahasa Bali, pemerintah Provinsi Bali tentunya sudah berupaya untuk bagaimana bahasa Bali bisa benar-benar hidup kembali di Bali ini gitu ya. Nah, berkaitan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional juga, pemerintah sudah banyak melakukan usaha untuk kembali menguatkan bahasa ibu. Nah, seperti yang Pak Nyoman sampaikan juga tadi di awal, kenyataan di masyarakat kita, bahasa Bali sebagai bahasa ibu masih pemakaiannya di masyarakat masih belum maksimal. Artinya di masyarakat kita, terutama masyarakat perkotaan,
di keluarga ini bahasa ibu, bahasa Bali masih sulit diterapkan atau dipakai. Kenyataan di beberapa keluarga yang saya amati, banyak keluarga yang sebenarnya di rumah dengan anak-anaknya, dengan lingkungan di sekitarnya, terutama di perkotaan, saya melihat tidak atau kurang menggunakan bahasa Bali. Blimade, saya menambahkan, menjelas sedikit, tidak hanya di perkotaan Blimade. Ya. Saya tinggal di perdesaan, kondisinya juga seperti itu. Kalau anak-anak yang di tingkat TK, begitu SD, cenderung orang tua itu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi betul. dengan anaknya. Di kampung saya juga termasuk ada mungkin beberapa keluarga menggunakan bahasa Indonesia di dalam keluarga mereka. Tapi secara umum, saya melihat juga secara umum di kampung umumnya lebih penggunaan bahasa Bali masih lebih dominan ya. Ya, lebih dominan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentunya. Nah, di masyarakat ketika kita waktu sekolah dulu, saya masih ingat ketika kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu masih menggunakan bahasa Bali sebagai pengantarnya ya. Nah, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Hampir saya amati semua sekolah tidak menggunakan bahasa Bali sebagai pengantar ya. Bahasa Bali lagi sebagai pengantar. Malah tingkat yang lebih rendah mungkin sudah menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Sejak mungkin taman kanak-kanak sudah menggunakan bahasa Indonesia, taman bermain gitu juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini tentunya menyebabkan situasi penggunaan bahasa Bali itu menurun begitu loh kalau kita amati. Nah, usaha pemerintah sudah banyak sebenarnya melalui Bulan Bahasa Bali. Pemerintah Provinsi Bali mulai mengajak orang tua, keluarga, di dalam keluarga untuk mulai menggunakan bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa Indonesia juga digunakan dalam kalangan yang formal begitu. Ada juga usaha pemerintah setiap hari Kamis itu mengharapkan atau mengimbau sekolah, kantor, instansi untuk menggunakan bahasa Bali. Ini juga salah satu usaha pemerintah untuk bagaimana bahasa Bali itu bisa dipertahankan atau dilestarikan keberadaannya seperti itu. Nah, kalau dari Blimade sendiri, selain di keluarga, idealnya kita kan ada bahasa daerah, bahasa Bali, kemudian ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa asing gitu ya. Idealnya bahasa Bali, bahasa lokal, kalau melihat kondisi kita di Bali ini, idealnya bahasa Bali itu digunakan di ranah mana saja? Baik, kita mengenal Trigatra bangun bahasa gitu ya. Iya, betul. Ada istilah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, dalam politik bahasa nasional juga posisi 3 bahasa ini juga tidak saling merendahkan, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah begitu sebenarnya kalau dari sisi politik bahasa. Tetapi mereka memiliki porsi masing-masing gitu ya? Memiliki porsi masing-masing. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Nyoman tadi berkaitan dengan bahasa daerah, posisi bahasa daerah ya digunakan dalam lingkup keluarga. Ya, keluarga. Keluarga yang pertama. Berikutnya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tentu akan ada situasi berbahasa di lingkungan Banjar misalnya, di lingkungan desa adat, atau di lingkungan kegiatan keadatan dan keagamaan begitu. Betul. Nah, berikutnya ada juga yang lebih luas di lingkup masyarakat yang lebih luas. Nah, ketika penggunaan bahasa Bali di lingkup masyarakat yang lebih luas, tentunya bahasa Bali yang dipersyaratkan di situ adalah bahasa Bali yang formal. Nah, inilah kita mengenal dengan ragam bahasa formal halus, ragam bahasa halus. Nah, situasi berbahasa ini kadang-kadang di masyarakat
apa namanya, menjadi masalah, menjadi bermasalah ketika dipakai. Kita harus belajar berbahasa halus, padahal di keluarga kan Tidak halus, semestinya. ya. Halus itu dalam situasi formal, mungkin apa namanya, pemahaman ini yang perlu kita Tekankan, ingatkan ke masyarakat ya. ya. Nah, ketika misalnya dalam suatu keluarga berbahasa Bali di lingkungan keluarga kecil misalnya, silakan berbahasa yang biasa saja, wajar-wajar saja begitu. Nah, ketika anak masuk ke dalam lingkungan formal, misalnya kegiatan banjar, kegiatan pemuda dan seterusnya, mulailah mereka mengenal dengan istilah berbahasa yang formal. Di sanalah akan ada apa namanya, bahasa halus gitu ya, akan ada bahasa yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal. Ada istilah-istilah yang mungkin tidak dikenal oleh masyarakat gitu ya, tidak biasa Tidak umum dipakai dipakai di di masyarakat. Nah, ini kadang-kadang saya melihat apa namanya, anak-anak belajar bahasa itu seharusnya menurut saya bukan hanya belajar bahasa yang formal, tetapi juga mereka belajar bahasa keseharian yang dipakai dalam kehidupan keseharian mereka yang katakanlah di tingkat keluarga. Dengan teman di sebaya, dengan lingkungan bermain gitu ya. Nah, ini kadang-kadang bahasa yang apa namanya, komunikatif di antara anak-anak itu malah yang kadang-kadang tidak terlupakan begitu terlupakan. ya. Belajar bahasa Bali kok hanya belajar hal-hal yang Bahasa halus formal. gitu, Ini ya. bahasa halusnya apa? Ini bahasa ya, halusnya apa? betul. Sehingga lupa ketika kita menggunakan di masyarakat, bersosialisasi dengan antar anak misalnya. Akhirnya apa yang mereka pilih? Mereka pilih bahasa Indonesia karena lebih mudah. Iya, betul. Nah, karena lebih mudah dan apa namanya, mereka tidak perlu berpikir tidak Salah, begini, tidak tidak begitu, sopan, gitu kurang ya. halus gitu ya. Nah, ini mungkin ke depan kita bersama perlu bagaimana sebaiknya apa namanya, mengajarkan bahasa Bali kepada anak-anak di lingkungan keluarga dan seterusnya. Nah, anak lebih banyak belajar bahasa Bali ketika pelajaran formal. Ketika pelajaran formal bahasa Bali. Tetapi anak-anak jarang diajarkan berbahasa di lingkungan tidak formal, misalnya di keluarga, antar teman, gitu ya. Iya, betul. Itu Dan mungkin juga ada kondisi Blimade ya, kalau mohon koreksi jika saya salah, guru bahasa Bali mengajar bahasa Bali menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan bahasa Bali menjadi menjadi asing bagi siswa karena gurunya berbahasa Indonesia untuk mengajar bahasa Bali. Nah, mungkin begitu ya, Blimade? Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Atau ketika pelajaran bahasa Bali yang diajarkan bukan bagaimana berbahasa. Bukan bentuk praktis dari bahasa itu ya. Praktis dari bahasa itu. Misalnya mengenalkan diri, bertanya tentang sesuatu, apa namanya, bercerita tentang sesuatu, menceritakan sesuatu begitu ya. Betul. Nah, kita lebih banyak pada pelajaran yang apa namanya, kalau saya amati ya, lebih teoritis mungkin gitu ya. Kadang-kadang menurut saya ya, maaf ini pandangan pribadi ya, menurut saya kurang bermanfaat hal-hal yang diajarkan gitu. Nah, ini saya juga belum tahu persis bagaimana model yang sebaiknya begitu ya, tetapi saya melihat ini suatu fenomena yang memang harus segera diatasi. Mungkin disesuaikan begitu ya. Disesuaikan bagaimana apa namanya, kurikulum pengajaran bahasa Bali, bagaimana menyejajarkan bahasa Bali dengan bahasa-bahasa lain, misalnya bagaimana bahasa Bali bisa sejajar dengan bahasa Indonesia dalam pembelajaran misalnya. Betul. Bagaimana bahasa Bali bisa sejajar dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris dalam pembelajaran. Nah, ini yang saya lihat timpang. Kenyataan apa namanya,
pelajaran bahasa Bali kalau saya bandingkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris timpang jauh. Jadi entah bagian mananya yang menyebabkan ketimpangan Seperti itu. itu. Nah, saya juga mungkin kita perlu Keterlibatan, perlu koordinasi ya, dari berbagai ini pihak ya. ya. Kita tidak perlu menyalahkan siapa ya, orang tua, guru atau siapa ya, tetapi ini perlu kita perlu kita perbaiki bersama begitu ya. Perlu disiasati supaya mendapatkan formula yang tepat. Ya, begitu bagaimana sebaiknya pengajaran bahasa Bali di sekolah secara formal dan itu bisa diterapkan secara informal di rumah oleh orang tua, misalnya seperti itu. Baik. Nah, Blimade itu bisa dikatakan sebagai salah satu kendala mengapa anak-anak itu cenderung memilih bahasa Indonesia daripada bahasa Bali. Salah satu karena kesulitan untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa Bali itu bisa jadi menjadi anak itu menjadi memilih bahasa yang lain yang lebih mereka lebih biasa, kuasai, gitu ya, lebih bagi mereka mereka. kuasai. Nah, sebut saja ketika mereka menonton televisi kan rata-rata siaran berbahasa Indonesia begitu ya. Nah, anak itu mengikuti itu. Nah, kalau seandainya saja ada juga Siaran yang berbahasa Bali misalnya ya, dan menarik bagi mereka. Anak-anak itu misalnya film anak-anak ada yang berbahasa Bali, katakanlah gitu, kita berandai-andai ya, misalnya ada film tertentu, film anak-anak tertentu ada bahasa Balinya, dia bisa belajar dari situ. Ya, kalau begitu sama saja dengan film tertentu yang berbahasa Inggris, anak-anak bisa belajar bahasa asing dari film itu. Hanya menonton itu ya. Iya, dari hanya menonton itu. Dan apa yang ada dalam situasi film itu adalah apa yang terjadi di kehidupan mereka sehari-hari. Betul. Setuju Ya. saya. Katakanlah anak-anak bermain dalam film itu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa menyebut apa dalam bahasa Bali misalnya seperti itu. Jadi ada secara tidak langsung mereka mendapatkan kemampuan berbahasa dari film itu. Sama dengan ketika anak belajar bahasa asing, menonton film bahasa asing, mereka mempunyai kosakata bahasa itu, terus bisa mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan bahasa itu dengan, walaupun dalam sederhana dalam bentuk sederhana. Jadi pemakaiannya juga dalam kehidupan sehari-hari, tidak hal-hal yang jauh dari kehidupan mereka gitu ya. Nah, Blimade, kembali ke tadi bagaimana kita melihat dari pengamatan Blimade, dari pengamatan saya bagaimana sistem pengajaran di sekolah, karena mungkin seperti yang tadi Blimade sampaikan, bahasa yang digunakan sehari-hari itu terlupakan. Iya, tertumpuk oleh suasana formal. Kalau di kelas yang diajarkan oleh guru mungkin lebih banyak ini bahasa halusnya apa. Kemudian bagaimana menyampaikan ini tapi dalam bahasa halus. Ragam halus gitu ya. Saya juga mengamati sepintas, ini mungkin keliru ya kalau saya amati sepintas juga, misalnya katakanlah dalam bentuk paribasa gitu misalnya dalam bahasa Bali. Anak diminta untuk apa arti paribasa ini gitu. Sementara itu digunakan di mana? Di kehidupan mereka sehari-hari itu mereka tidak menemukan suasana itu ya? Iya, tidak menemukan suasana itu. Nah, lebih baik menurut saya kalau pengajaran bahasa itu berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, suasana kehidupan di rumah, di lingkungan, atau di tempat tinggal mereka. Jadi mereka menggunakan bahasa itu memang menggunakan bahasa yang mereka perlukan. Iya, betul. Bukan hanya sekadar tahu pengetahuan berbahasa gitu, tapi mereka bisa berbahasa gitu ya. Betul. Tanpa meninggalkan yang tadi itu paribasa itu tetap disampaikan, tetapi porsinya disesuaikan dengan bahasa si anak-anak sehari-hari. Ya, misalnya anak-anak kelas katakanlah kelas rendah.
kadang-kadang ada pertanyaan perihal paribasa begitu, paribasa begitu ya. Pengalaman Kalau dengan anak ya, sendiri. kalau anak-anak mungkin kelas lebih tinggi, mungkin dia sudah berpikir, Iya, ya betul. sudah berpikir. Terus ada lagi menanyakan alat-alat yang mereka sudah tidak kenal lagi. Iya, iya, betul. Jadi, mereka tidak tahu bendanya seperti apa Bendanya gitu ya. tidak tahu, bendanya tidak tahu seperti apa. Terus yang saya perhatikan lagi, kadang-kadang ini tugas mereka itu tidak berkaitan dengan teks gitu. Misalnya siswa diminta untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu ya, tetapi mereka tidak bisa menemukan itu di mana begitu. Misalnya kalau mereka disodorkan teks dulu sebelumnya, mereka membaca, terus ada bacaan maksud saya, mereka membaca, terus di dalam teks itu ada benda, ada apa misalnya yang ditanyakan isu ada di situ, mereka akan bisa belajar dari situ. Bukan mencari-cari yang tidak mereka ketahui begitu ya. Kira-kira seperti itu. Blimade, dari pengalaman saya sendiri saat menemani anak di rumah belajar khususnya dalam bahasa Bali itu, walaupun kami di rumah menggunakan bahasa Bali keseharian kami, tetapi saat dia menjawab pertanyaan di buku itu kadang-kadang dia tidak mengerti dengan pertanyaannya. Mungkin karena pilihan kata dalam pertanyaan itu seperti yang tadi Blimade sampaikan itu ragamnya terlalu halus untuk anak-anak. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi hal yang dibahas itu bukan sebenarnya dunia mereka, si anak-anak itu. Anak itu. Nah ini juga menjadi kesulitan bagi mereka. Bukan dunia mereka begitu ya. Jadi bukan lingkungan mereka juga, bukan situasi umur ketika mereka betul. ada gitu ya. Betul. Ya, balik lagi dari pengamatan saya saat menemani anak belajar bahasa Bali itu, banyak seperti yang tadi Pak Blimade sampaikan juga, banyak soal atau materi dari buku itu tidak pada umur mereka. Kalau saya pribadi ya melihatnya terlalu susah untuk mereka, apalagi dengan kosakata yang tidak mereka kenal seperti itu. Ya, kadang juga seperti itu. Saya juga pernah memperhatikan soal bahasa Bali yang menurut saya kok soalnya seperti ini begitu ya. Nah ini mungkin saja pembuat soal itu belum belum mencoba soal itu, atau belum ada istilahnya untuk uji coba ke lapangan gitu ya. Uji coba terhadap soal. Terus sejauh mana soal itu bisa ditanggapi oleh siswa pada umur itu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini sering terjadi. Dan mungkin juga pada mata pelajaran yang lain juga terjadi seperti itu. Nah ini tentu guru, mungkin pendidik harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah menurut saya yang lain juga kita perlu membangun ketertarikan siswa dalam belajar bahasa Bali. Apa kira-kira yang membuat siswa itu menjadi tertarik belajar bahasa Bali? Misalnya yang dibicarakan dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah wacana itu hal-hal kekinian yang berkaitan dengan mereka, misalnya. Betul. Terus kalau ada bacaan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kekinian juga dan menyangkut mereka juga. Jadi di sini kita melihat bahwa ada kaitan mereka belajar bahasa Bali misalnya, ada kaitannya dengan mereka, terus ada manfaat secara langsung, misalnya apa yang mereka pelajari bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya belajar bertanya tentang sesuatu kepada orang lain misalnya. Iya, betul. Terus belajar mengungkapkan pendapat dengan bahasa Bali. Ini kan itu yang kurang ya.
kita susah sekali untuk mengungkapkan pendapat dalam bahasa Tepat Bali. sekali. Terus termasuk juga anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti sistem pembelajaran bahasa misalnya, apalagi dengan sekarang berbasis teks itu, saya rasa bahasa Bali itu juga bisa mengikuti model itu. Jadi berbasis teks, di sana ada berbagai jenis teks yang bisa dipelajari, dibuat, kemudian ditiru, ya dijadikan ditiru model dan ya. berguna bagi Betul, mereka. betul, betul. Itu mungkin. Nah, yang Blimade, tadi pembicaraan kita sepertinya fokus ke anak-anak karena pengalaman kita sendiri. Tanpa mungkin ini akan menjadi kontradiktif kalau tadi kita menyampaikan bahwa perlu juga kita mengajarkan ke mereka bahasa sehari-hari. Ya. Nah, namun untuk jenjang yang lebih tinggi, mungkin bisa dikatakan SMA atau yang umum atau generasi saya lah gitu. Ya. Bentuk formal itu mungkin pengajaran formal itu tepat untuk siswa pada tingkat lanjut SMA atau kuliah begitu ya. Saya mengamati untuk tingkat lanjut pembelajaran bahasa Bali menurut saya yang dengan berbasis teks kalau benar-benar bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Bali, saya pikir sangat bagus karena di sana ada berbagai jenis teks yang bisa dipelajari dan berguna. Misalnya ketika mereka belajar teks misalnya teks deskripsi, mereka bisa mendeskripsikan sesuatu dengan bahasa Bali. Nah, ketika misalnya mereka belajar teks naratif, mereka bisa bercerita tentang sesuatu, tentang pengalaman mereka. Demikian juga ketika belajar teks-teks yang lain. Nah, ini juga tentunya perlu model teks yang banyak untuk pembelajaran misalnya. Nah, untuk produksi teks, saya pikir masyarakat secara umum bagus juga mulai memproduksi teks berbahasa Bali dalam berbagai jenis itu. Jadi itu bisa dijadikan sumber pembelajaran. Termasuk juga sekarang marak penulisan cerpen berbahasa Bali, novel berbahasa Bali. Ini salah satu upaya untuk bisa dijadikan materi pembelajaran di sekolah tentang bahasa Bali. Nah, tema dalam cerpen misalnya berbahasa Bali sekarang sudah sangat beragam. Tidak melulu hal-hal yang bersifat adat keagamaan. Sekarang sudah mulai tema-tema modern masuk dalam teks dalam teks cerpen yang berbahasa Bali. Ya, teks berbahasa Bali dalam bentuk cerpen misalnya, teks naratif dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa Bali kepada siswa lebih tinggi misalnya tingkat SMP, SMA. Nah, dengan model pembelajaran teks tentunya teks yang sudah diproduksi dalam bentuk cerpen, novel, dan teks-teks lain, saya pikir itu sebagai materi pembelajaran yang bagus. Dan dari sisi bahasa juga banyak penulis yang sudah sangat memperhatikan pemakaian bahasa. Ada yang menggunakan bahasa yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yang menggunakan bahasa yang formal, ragam halus. Ada juga sekarang produksi teks yang berbahasa akrab. Bahasa kekinian yang dipakai sehari-hari. Kesannya kasar tetapi memang akrab begitu ya. Apalagi kita kenal sekarang ada konten YouTube yang banyak misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang akrab, ragam akrab dan enak digunakan begitu ya. Nah, tentu yang hal-hal begini harus bisa dibedakan kapan kita menggunakan ragam informal yang sifatnya akrab, kapan kita menggunakan ragam formal. Tinggal memilih jadinya. Iya, baik. Nah, Blimade, melanjutkan apa yang Blimade sampaikan tadi itu ragam akrab, ragam formal. Tadi juga sudah disampaikan idealnya bahasa Bali keseharian itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kemudian di masyarakat yang lebih luas. Saat suasana agama, adat seperti itu. Nah, sekarang kita ke ragam formal. Blimade, kalau saya melihat saya sendiri, mungkin juga teman-teman generasi saya atau yang di bawah saya itu
memiliki kendala saat berhadapan dengan bahasa Bali yang ragam formal itu. Yeah. Saat mendengarkan sebuah dharma wacana gitu misalnya, Yeah. Otak saya akan memproses lebih lama istilah atau pilihan kata yang digunakan saat menyampaikan dharma wacana itu. Ini juga terjadi ketika ada seorang pewara, pembawa acara, MC yang berbahasa Bali. Karena ada pilihan bahasa, pilihan kata mereka itu yang tidak, dalam tanda kutip, tidak dipakai sehari-hari. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya perlu menanyakan atau kita mendiskusikan, menyampaikan kata-kata apa saja perihal istilah gitu ya. Istilah-istilah yang sangat berguna, penting bagi kami, bagi kita yang generasi, boleh kita mengatakan kita generasi muda, boleh ya? Boleh, boleh sekali ya. Generasi muda saat kita menjadi seorang pewara, gitu misalnya. Nah, yang pertama yang perlu saya tekankan, saya sering melihat di media sosial saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berbahasa Bali, menggunakan bahasa Bali, namun dengan ejaan, sebelum kita menginjak ke formal tadi ya, dengan ejaan yang saya rasa tidak tepat. Misalnya, penulisan kata suksma gitu misalnya. Memang kita sampaikan, kalau kita berbicara, kita akan melafalkan dengan kata suksma. Namun, dalam tulisan kita harus menulis menjadi suksma, begitu ya. Tapi mungkin Blimade juga sering melihat kondisi seperti itu. Nah, mungkin Blimade perlu menyampaikan itu bagaimana. Baik, Pak Nyoman Sutrisna, memang keberadaan media sosial sekarang ini memang turut juga sebenarnya membangkitkan gairah berbahasa ibu, bahasa Bali gitu ya. Kenyataan yang kita lihat bersama di media sosial, bahasa Bali sudah mulai digunakan di media sosial, dan banyak sekali grup-grup bahasa sastra itu yang menggunakan atau berlabel grup bahasa Bali begitu ya. Nah, ini tentunya sangat positif. Nah, tetapi hal-hal yang seperti tadi sering terlupakan. Ya, hal-hal seperti tadi yang disampaikan memang sering terlupakan. Bagaimana sebaiknya ya, seharusnya kita menulis dalam media sosial itu. Nah, ini menjadi menarik ketika ramai pengguna media sosial itu menggunakan bahasa Bali di statusnya, dalam komunikasi atau tanya jawab, dalam menanggapi sebuah status. Ini memang sering terjadi kesalahan begitu. Nah, menurut saya ini penting kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa penulisan dalam bahasa tulis gitu ya, dalam bahasa tulis, dalam bahasa Bali itu tidak ditulis dengan tetapi ditulis dengan a, suksema begitu ya. Tetapi kalau kita lafalkan dengan suksema. Nah, masalahnya ini bahasa Bali atau bahasa Indonesia. Nah, itu akan kelihatan ketika konteksnya ada di mana bahasa itu. Nah, ketika konteks berbahasa Bali, tentunya kita bisa melihat, oh ini suksema bahasa Bali begitu ya. Atau kata-kata lain yang terwakili atau ditulis dalam media sosial itu misalnya. Banyak sekali yang seperti ini. Yang ditulis seharusnya a gitu ya. Kalau ditulis. Ya, kalau ditulis. Karena memang kaidahnya bahasa Bali itu tulisan a di akhir kata, kalau bahasa Bali itu sendiri akan dilafalkan dengan begitu ya. Kalau pelafalan di akhir kata itu akan ditulis a, bisa dibolak-baliknya seperti itu. Bisa seperti contoh seperti tadi itu suksema, kalau dibaca suksema, tapi kalau ditulis suksema. Nah, lebih made juga berlaku pada imbuhan. Ya, imbuhan juga termasuk. Itu ya. Misalnya kesange, sekarang kan purnama sasih kesange gitu ya. Kalau ditulis purnama bahasa Bali ya ditulis purnama. Sasih kasanga, begitu ditulis kalau ya. Ditulis ya. Dibaca purnama sasih kesange. Ya.
ya harus dimaklumi seperti Ya. itu. Nah, dalam berbahasa memang seperti itu. Bahasa asing juga begitu. Tulisannya begini, bacanya begini. Tulisannya begini, bacanya begini. Ada dalam berbahasa itu semua ada. Karena seperti semua itu. bahasa memiliki aturan ya Semua gitu ya. bahasa memiliki Ya, aturan. yang Dan untuk menghargai bahasa itu, betul. kita harus menghargai aturan dalam aturan berbahasa. dalam bahasa itu. Nah, itu salah satu sikap positif berbahasa. Tidak hanya kita setia berbahasa, misalnya dalam berbahasa Bali, kita bangga menggunakan bahasa Bali, tetapi kita juga harus sadar bahwa dalam berbahasa Bali itu ada aturan berbahasa Bali itu. ada kaidah. Nah, salah satunya itu kaidah penulisan. Itu salah satunya saja. Nah, kaidah lain tentunya kaidah pembentukan kata, kaidah pembentukan istilah. Ya, Nah, pembentukan itu istilah. ada juga kaidah pembentukan istilah. Juga perlu kita ketahui. Ya. Juga perlu diketahui oleh masyarakat kita. Ya. Nah, Blimade, sekarang saya kembali ke bentuk formal itu. Dalam perayaan peringatan Bulan Bahasa Bali tahun 2021, Dinas Kebudayaan itu mengeluarkan lini masa selebaran yang berisi dudonan acara gitu ya. Ya. Begitu ya, susunan acara untuk memperingati Bulan Bahasa Bali itu. Nah, di sana saya menemukan banyak sekali istilah-istilah yang sebelumnya saya tidak tahu. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Made pasti sudah membaca selebaran itu, lini masa tersebut. Ada banyak istilah-istilah yang tidak akrab bagi saya, mungkin bagi generasi muda. Pada kesempatan ini saya sangat berharap Blimade bisa menyampaikan, memberikan sedikit penjelasan tentang kosakata tersebut, Blimade. Kalau bulan bahasa tahun ini mengambil tema adalah Warna Kerti Blimade, baca. Warna Kerti Sabdaning Taru Mahotama. Itu dibaca Mahotama. Kalau dibaca. Nah, ini istilah ya. Jadi kalau dibaca ya Mahotamo bisa juga, tetapi lebih banyak ya pada kesempatan ini orang lebih banyak membacanya dengan Mahotama. Nah, dalam kesempatan ini ya, kesempatan ini, dan istilah bahasa ini bulan bahasa Bali juga. Ini istilah bulan bahasa Bali ini kan istilah yang digunakan dalam Pergub. Jadi ini nama istilah bulan bahasa Bali. Nah, bisa juga dibahasa balikan dengan bulan bahasa Bali. Ada yang mengistilahkan dengan bahasa Bali wulan bahasa Bali. Macam-macam di masyarakat. Tetapi ini adalah menjadi nama. Nama kegiatan yang dicetuskan oleh pemerintah Provinsi Bali. Namanya memang Bulan Bahasa Bali. Ya, tahun 2021 yang tahun ini. Ini sudah tahun ketiga, Bulan Bahasa Bali tahun ketiga, dan pada tahun ini mengambil tema Wana Kerti Sabdaning Taru Mau Tamu. Apa itu, Blimade? Ya, kalau kita mendengar informasi dari pemerintah Provinsi Bali, Wana Kerti Sabdaning Taru Mau Tamu ini bermakna bulan bahasa Bali sebagai altar pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, tertaut jelajah pemaknaan hutan sebagai pranawa kehidupan. Jadi maksudnya bahwa Sabdaning Taru Mau Tama ini kalau kita lihat makna yang sebenarnya adalah sabda itu kan artinya bicara, bukan? Ya, kata atau kata-kata. Taru ini kayu, Mau Tama ini maha utama, begitu ya. Jadi tema yang diambil dalam perayaan atau bulan bahasa Bulan Bahasa Bali 2021 ini berkaitan dengan pemaknaan hutan sebagai jiwa kehidupan, gitu ya. Hal itu yang utama kira-kira dalam kehidupan. Ya, hal yang utama dalam kehidupan. Dan dalam semua kegiatan ini
terpusat kepada tema utama itu. Jadi tema utama semua kegiatan berkaitan dengan seminar, lokakarya, pameran, pergelaran itu berkaitan dengan tema tadi. Ya. Blimade, mungkin kita tidak berbicara tentang kegiatannya seperti apa, tapi saya ingin mengetahui tentang istilah-istilah Ya, yang digunakan istilah-istilah dalam yang hal ada ini. itu ya. Nah, saya tertarik dengan istilah yang pertama. Kemudian ada Widya Tula. Begitu ya. Kita kalau dibaca itu Widya Tula benar ya? Ya, Widya Tula. Widya Tula ini digunakan untuk sejajar dengan seminar ya. Jadi ya. bulan bahasa Bali itu membuat istilah baru sebenarnya. Sebelumnya ini istilahnya belum ada? Sebelumnya istilah Widya Tula ini belum ada. Yang ada sebelumnya itu adalah Dharma Tula. Ya, betul. Nah, ini kalau kita lihat dari pembentukan katanya, ini dari menggunakan istilahnya analogi. Jadi pembentukan istilah dari istilah yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi lalu istilah dibentuk itu istilah yang seperti itu sudah ada sebelumnya. Maka dicarikanlah istilah apa yang cocok untuk ini. Nah, panitia mencoba untuk membuat istilah baru begitu ya, dengan istilah dengan menganalogikan istilah yang sudah ada. Dharma Tula, kita mengenal Dharma Tula. Ada istilah juga Widya Tula baru. Kalau Dharma Tula itu ceramah tentang dharma, ceramah keagamaan gitu, Dharma Tula ya. Kemudian Widya Tula itu seminar. Ya, Widya Tula itu sejajar dengan seminar, disejajarkan dengan seminar. Jadi ini istilah baru sebenarnya yang dibentuk ini baru saja sejak bulan bahasa ini digulirkan. Itu muncul istilah Widya Tula ini. Karena memang istilah ini menjadi penghayaan istilah untuk kata seminar. Dan seminar ini pun sebenarnya kalau kita serap ke dalam bahasa Bali tidak susah diucapkan. Nah, dari sisi penyerapan ini mudah saja masuk ke dalam bahasa Bali. Termasuk juga dalam bahasa Indonesia. Kan Pak Nyamat Sutrisno, jadi istilah seminar ini kan masuk ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa asing juga, Pak, kan? Dari bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kosakata bahasa Indonesia. Nah, kata seminar ini pun bisa masuk ke dalam kosakata bahasa Bali. Nah, tetapi dalam kegiatan bulan bahasa ini dicarikanlah istilah padanan yang bisa mewakilkan istilah seminar yang dibentuk itu. yang dibentuk baru sebenarnya ini dari analogi yang sudah ada. Dharma Tula itu. Sudah ada Dharma Tula, juga sudah ada juga Dharma Wacana. Jadi ada istilah Dharma Wacana, Dharma Tula. Oh, kita bentuk saja istilah Widya Tula untuk seminar. Berarti ceramah tentang keilmuan begitu ya. Kalau kita lihat dari sisi maknanya seperti itu. Nah, kemudian juga tadi ada Widya Tula yang disejajarkan dengan seminar, kemudian juga ada Kriya Loka. Ada Kriya Loka disejajarkan dengan lokakarya. Lokakarya. Kalau kita mengenal istilah workshop dalam bahasa Inggris, itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi lokakarya. Nah, istilah lokakarya ini dibuatkan istilah Balinya lagi. Maka muncullah Kriya Loka. Ya, muncullah Kriya Loka. Kalau dilafalkan itu dibaca Kriya Loka ya, Kriya Loka. Kemudian ada juga prasara. Itu dibaca presara berarti ya. Presara ya. Presara yang ini sejajar untuk dengan pameran. Nah, ini saya rasa ini istilah yang dibuat baru yang mungkin menurut pihak panitia atau pembuat istilah ini cocok untuk pameran begitu ya. Jadi dibuatlah istilah baru untuk pameran itu. Nah, kalau dulu kita mengenal istilah pariwara. Pariwara kan ada istilah pariwara. Iklan. Pariwara yang iklan ya. Atau sebenarnya pariwara itu artinya pengikut sebenarnya artinya. Jadi pariwara itu dari sama, Sanskerta benar ya? Bukan. Kalau tidak salah itu bahasa Jawa. Pariwara itu artinya orang yang mengikuti. Jadi semacam pariwara itu apa ya? Abdi semacam itu ya. Iya, pariwara. Nah, itu dijadikan istilah untuk iklan. Pariwara. Pariwara kan? Ya. Sehingga
ini juga salah satu pembentukannya seperti itu. Kenapa kita tidak bentuk dengan kalau pameran rasanya Indonesia gitu ya. Jadi dibentuklah istilah, sah-sah saja pembentukan istilah itu. Dan ini kalau dipakai oleh masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kegiatan ini saja, akan sangat memperkaya akan sangat kosakata kita. Iya betul, sangat Ya. memperkaya. Dan kita seharusnya tidak a priori dengan istilah-istilah seperti ini. Ada anggapan di masyarakat, mengapa membentuk istilah yang aneh-aneh begitu ya? Sah-sah saja dibentuk istilah ini. Asal dan, kedepannya dia dipakai di masyarakat ya, bisa dan dipakai, berterima di masyarakat. Dan ini akan ada juga istilah pilihan begitu ya. Jadi bisa dipilih. Kalau kita misalnya untuk seminar, ada kata seminar, ada kata Widyatula, ada istilah seminar, ada istilah Widyatula. Nah, mana yang dipentingkan oleh penulis misalnya? Kalau dia membutuhkan bunyi R di belakang, dia akan menulis seminar. Ya, kalau dia butuh bunyi L atau A, dia akan mungkin memilih Widyatula. Widyatula ini. Ya, Nah, betul. kebetulan kalau dari sisi dari sisi suku kata, seminar kan 3 suku. Ya. Seminar. Kalau Widyatula 4 Tula suku. 4 suku. Nah, kalau memilih 3 suku atau 4 suku ada pilihan. Itu ya, salah satunya itu ya. Nanti ini mengayakan, salah satu istilah itu bisa mengayakan kosakata kita. Gitu. Ya, Berikutnya betul. ada lomba. Pak Nyoman Ya, betul. Ya, lomba kalau bahasa Bali, lomba bahasa Indonesia, lomba bahasa Bali. Melomba. Kalau kita memang serap kata itu ya, tapi Ya, disesuaikan dengan memang pelafalan dipakai. kita. Kata lomba itu dipakai di masyarakat. Dan iya. sama maknanya dengan lomba. Nah, ada kata centok juga. Pacentokan. Ya, puniki. perlombaan pecentokan. Dan itu dipakai ya, Bang? Ya, mecentok dipakai. Ada lagi kata mepetuk. Oh, belum pernah dengar. Mepetuk Itu itu juga biasanya sama. Mepetuk itu berlomba, misalnya 2 kelompok penari. 2 kelompok penari joget ini dilombakan dalam sebuah acara. Itu namanya mepetuk. Berarti, joget mepetuk. Biasa orang mengatakan joget mepetuk. Iya. Berarti Jadi, sama dengan lomba gong kebiar itu juga bisa disebut mepetuk ya? Bisa. Mepetuk. Jadi kosakata baru nih. mecentok gitu ya. Ya. Nah, Kalau di sini dalam bulan bahasa ini dicarikan istilah baru. Wimbe kare. Wimbe kare. Itu dari kata wimbe dan kare bukan? Lomba. Nah, kemungkinan iya, wimbe dan kare. Nah, kalau wimbe apa nih? ada kata wimbe ya, apa maknanya? Saya juga sering mendengar kata wimbe. Mungkin ini gunanya Kamus Bali Indonesia ya, kita cek di Kamus Bali Indonesia. Kata wimbe ya, ada kata wimbe. Nah, kata wimbe itu kalau nggak salah artinya wimbe model gitu ya. Apakah ada di Kamus Bali Indonesia? Ya, coba kita cek ya. Kata wimbe ya, sebentar. Kata wimbe. Sebentar. Mungkin pada kesempatan ini juga kita perlu menyampaikan ke para sahabat bahasa bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali sudah mengeluarkan kamus daring Bali Indonesia. Sahabat bahasa bisa mengunduh di Play Store yang menggunakan Android atau bisa melalui Peramban. Saya sudah ketemu kata wimbe. Wimbe itu maknanya alis. Ya, alis. Terus bahasa alisnya wimbe juga makna kedua itu bayangan. Jadi wimbe misalnya pratiwimbe itu contoh. Nah, wimbe kare ini dibentuk, saya pikir ini dibentuk ya. Tanpa istilah yang dibentuk mungkin ada juga. Jadi makna wimbe yang lain. Makna wimbe ini dibuatkan istilah menjadi untuk lomba. Sah-sah saja seorang membuat istilah itu, tapi asal kedepannya berterima. Ya, berterima dan ini. Kalau kare, kita cari kata kare, itu maknanya ada 4 di sini. Ada maknanya tangan, ada maknanya kemenangan mutlak di permainan kartu, ada jenis vokal. I kare, u kare, a kare itu. Betul.
terus ada tumbuhan polong-polongan, kare itu ya. Oh, Nah, itu maknanya. Oh, Kalau berarti- kalau kita lihat dari kedua bentuk ini, kare itu maknanya tangan, wimbe itu Mungkin karena dari makna yang lomba tadi, yang menang tadi. kemenangan. Salah satu ya, Ya, satunya. salah satu makna itu kemenangan dalam permainan. Hmm. Ya, kemenangan dalam permainan. Berarti Jadi ada ini unsur lombanya di sana. Ada unsur lomba mencari kemenangan begitu ya. Ah. Nah, ya ada Wimbokare yang dipadankan dengan lomba, kemudian ada Utsawa Nah, yang festival ya, dipadankan dengan dipadankan festival. dengan festival. Di masyarakat itu ada Utsawa. Utsawa Dharma Gita. Nah, usawa ini sebenarnya makna sebenarnya juga lomba. Oh. Jadi sama. Tetapi istilah utsawa ini sudah kadung identik dengan utsawa Dharma Gita. Hmm. Jadi itu identik dengan Salah satu lomba, kegiatan, ya. lomba yang berkaitan dengan nyanyian Gita, keagamaan, ya. gitu ya, nyanyian keagamaan. Itu sudah di ini. Nah, kesalahan yang pernah terjadi yang saya perhatikan adalah disebut lomba utsawa Dharma Gita. Nah, itu yang Padahal Utsawa itu sudah lomba. lomba utsawa itu sama sebenarnya. Nah, dikaitkan dengan istilah yang dipakai di sini, utsawa itu dipakai dengan istilah festival. Festival dipadankan dengan festival. Ya, utsawa dipadankan dengan festival karena kalau festival kan lomba Lebih yang besar. sifatnya lebih besar Ya. dan mengerahkan banyak orang gitu ya. Jadi diambillah istilah utsawa untuk itu. Nah, artinya kalau begitu, nah istilah yang digunakan dalam bulan bahasa Bali ini sebenarnya istilah yang istilah yang luas sebenarnya dibuat lebih sempit di sini. Hmm. Nah, di sini perlu kita perhatikan hal-hal seperti ini. Nah, untuk bulan bahasa Bali, istilah utsawa digunakan untuk festival gitu ya. Ya, saat kondisi ini ya di bulan bahasa Bali ini. Dalam bulan Ya, bahasa Bali. digunakan istilah Utsawa untuk festival. Ya. Kemudian ada sesolahan juga. Ada sesolahan. Ini sebenarnya istilah yang sudah umum digunakan sesolahan ini. Tetapi digunakan untuk pergelaran. Bukan pegelaran ya, berbeda pegelaran dengan pergelaran. Ya, pergelaran itu pertunjukan. Pertunjukan, ya. Ya, pergelaran itu pertunjukan itu sesolahan. Saya pikir ini istilah yang umum sudah dipakai. Nah, kalau yang lain berkaitan dengan nama penghargaan Bali Kerti Nugraha Mautama. Ya, Mautama ya ini silahkan nama nama penghargaan itu silakan. Nah, berkaitan dengan yang lain ada juga istilah-istilah yang digunakan misalnya Jayanti, Pemenang. Ini istilah yang baru juga. Ya. Dan ini termasuk kreatif. Pembentuk istilah ini sebenarnya istilah Jayanti ini bukan hanya digunakan untuk bulan bahasa Bali ini saja, tetapi Memang sudah dipakai ya di masyarakat. sudah dipakai sebelumnya di masyarakat dan ini hal yang baru sebenarnya Jayanti ini. Jayanti terus ada juga nyobiahang. Itu nyobiahang disejajarkan dengan presentasi karena ada sebuah lomba menulis artikel itu harus mempresentasikan artikelnya di depan juri gitu ya. Nah, istilah presentasi itu disebut dengan nyobiahang. Nah, menurut saya seharusnya di sana itu kalau mau membuat istilah itu seharusnya dilengkapi dengan nyobiahang artikel. Karena kata nyobiahang itu sendiri harus ada apa gitu loh. Nyobiahang apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari nyobiahang itu tidak berarti memberitahu, mengumumkan begitu bukan? Ya, nyobiahang itu mengumumkan sebenarnya artinya. Nah, kalau kaitan dengan presentasi karena ini maknanya dibuat menjadi presentasi dalam hal disempit dia ya, disempitkan dalam hal itu. Jadi kata nyobiahang ini seharusnya nyobiahang artikel. Jadi presentasi artikel begitu ya. Betul. Atau mengapa tidak kata presentasi ini diserap saja ke dalam bahasa Bali, presentasi, karena presentasi ini sangat unik. Jadi untuk nyobiahang itu kesannya hal yang umum disampaikan.
Misalnya ada pengumuman begitu. Ya, kalau presentasi itu hal-hal yang khusus disampaikan dalam acaranya pun khusus. Misalnya presentasi dalam seminar, presentasi di depan dewan juri untuk mempresentasikan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Nah, ada hal-hal juga yang secara khusus disampaikan seperti itu. Nah, Blimade, saya tertarik dengan istilah jika kegiatan seperti ini ada seminar dan sebagainya itu melibatkan pemandu dan narasumber. Ya. Di sini ada istilah pengenter dan narawakil. Ya. Gimana ya? Ya, ada istilah pengenter pemandu. Pengenter itu untuk pemandu, ya, dan narawakil untuk narasumber. Ya. Terus pengenter acara begitu ya. Ada juga pengenter acara yang diistilahkan bagi pewara. Iya, betul. Ya, pengenter acara. Nah, kalau pemandu kaitannya dengan sebuah seminar atau widya tula, ini disebut pengenter. Jadi di sini pengenter pemandu. Pengenter Dharma Tula, begitu gitu ya. Kalau lengkapnya seperti itu ya, karena pemandu dan pewara dalam bahasa Indonesia kan dibedakan. Iya, betul. Jadi pembawa acara memang membawakan acara dalam sebuah acara, begitu ya. Rangkaian acara itu dia yang membawakan. Nah, kalau pemandu atau moderator, jadi menjadi pemandu dalam untuk seseorang kegiatan itu, jadi berbeda. Nah, kalau di sini hampir kita dalam bahasa Bali belum mempunyai istilah yang khusus untuk pewara dan untuk pemandu. Jadi disamakan. Ya, masih karena memang fungsinya mirip ya. Hampir sama. Tetapi kalau kita bisa membuat istilah yang lebih spesifik, tentunya akan lebih baik. Akan lebih pas. Nah, karena tujuan istilah itu adalah mencari sebuah kata atau kelompok kata yang dengan tepat mengungkapkan apa yang ingin dimaksud. Gitu ya. Katakanlah dalam hal tertentu kita mau mengungkapkan sesuatu yang dimaksud itu secara langsung kita bisa menangkap, orang lain pun bisa menangkap. Kalau orang lain mengenal istilah misalnya narawakil, kita mengatakan narawakil karena orang lain punya konsep seperti itu, orang lain juga yang mendengar akan mengerti terhadap itu ya. Kira-kira begitu ya. Blimade, sangat menarik. Kalau menurut saya pribadi ini sangat menarik untuk disampaikan ke sahabat bahasa, istilah-istilah baru yang sangat berguna untuk generasi muda yang ingin menjadi seorang pembawa acara misalnya atau seorang pembicara dalam forum formal berbahasa Bali. Ya, seperti itu. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan, mungkin nanti kita akan diskusikan lagi, kita buat edisi berikutnya, episode yang lain kita akan membahas berkaitan dengan istilah berkenaan dengan istilah. Baik. Juga memberikan informasi tentang bahasa Bali, kita sedikit memberikan penyuluhan lah seperti itu berbahasa Bali. Dan sangat berharap 5D memiliki punya waktu untuk kita berbagi nanti. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita ini sambil belajar ya. Kita belajar sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Sama belajar dan mencari istilah-istilah baru berkaitan dengan penggunaan bahasa di masyarakat. Ya, dan kebetulan Blimade juga latar belakangnya kan bahasa Bali juga memiliki dasar itu. Baik, Blimade, demikian diskusi kita dibatasi oleh waktu, jadi harus kita akhiri diskusi kita dan sangat berharap kita akan memiliki kesempatan lagi untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi tentang bahasa Bali ke sahabat bahasa. Baik. Ya, sampai bertemu lagi, Blimade. Terima kasih. Sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya dengan narasumber Bapak Made Sudiana. Semoga bermanfaat dan lagi sekali kami informasikan bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali sudah mengeluarkan kamus Bali Indonesia dalam bentuk daring. Sahabat bahasa bisa unduh di Play Store yang menggunakan telepon pintar Android dan juga bisa melalui Peramban, melalui browser, tinggal dicari kamus bahasa Bali Indonesia. Di sana sahabat bahasa bisa memanfaatkan untuk mencari padanan bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Dan kami sangat berharap apa yang
diluncurkan, dikeluarkan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali bermanfaat. Dan kami juga sangat berharap apa diskusi saya dengan narasumber hari ini bermanfaat untuk sahabat bahasa. Kita bertemu lagi dalam Bincang Bahasa dan Sastra berikutnya. Salam bahasa.